bagaimana kerjasama puskesmas kami dengan pihak BLH, sementara puskesmas berada di wilayah seberang lautan dan tidak punya kendaraan laut untuk mengangkut limbah untuk dibawa ke BLH. Mungkin dua itu dulu, Bu. Silahkan ditanggapi, Bu Aristin. Terima kasih. Iya, begini, kerjasama itu antar siapa sih? Kan itu pertanyaannya ya, mungkin dua-duanya ya, Bu Yanti dan Bu Siti ya. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama antara penghasil. Penghasil karena situasinya belum punya alat pengolah limbahnya, maka dia terpaksa menyerahkan limbah B3-nya kepada pengolah yang berizin, kan gitu ya. Nah, itu kan perlu kerjasama dengan yang pengolahnya, atau disebut pihak ketiga, atau disebut jasa lah. Gampangnya kan gitu ya. Nah, di dalam kerjasama itu kan, itu kerjasama yang pertama. Yang kedua adalah dengan karena butuh pengangkut kan, maka menunjuk juga pengangkutnya. Itu adalah dua kerjasama yang kedua. Dalam simpelnya, pelaksanaannya, maka boleh dilakukan namanya kerjasama tripartit, kerjasama tiga pihak sekaligus. Menyebut misalkan tadi puskesmas, pengolahnya jasanya siapa, dan menunjuk pengangkutnya siapa. Nah, pertanyaannya gini, apa hubungannya dengan DLH? DLH itu hanya untuk mengeluarkan izin TPS. Kan itu. Kan beda ya. TPS itu kan limbahnya karena belum bisa diangkut setiap hari karena sedikit dan pasti harus disimpan, maka perlu bangunan atau tempat untuk menyimpan. Maka langkah pertama adalah punya izin TPS. Itu ke DLH. Oke. Kalau kerjasama adalah karena akan mengeluarkan limbahnya, menyerahkan limbahnya kepada pihak berikutnya, pengolah berikutnya. Nah, dalam hal prakteknya, bisa saja kerjasama itu atas nama Dinkes yang sudah terjadi ya. Karena misalkan karena puskesmas yang membayari biaya pengolahannya itu dari anggarannya Dinkes, maka yang melakukan kerjasama adalah Dinkes, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, tadi Kabupaten Konawe ya. Itu karena misalkan sekaligus, misalkan puskesmas A, B, C, D, E di Kabupaten Konawe akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Kalau di yang sudah saya sering baca di daerah Maluku tuh jasanya kalau enggak itu ke ini ya, ke mana? Saya bisa menyebutkan beberapa contoh. Misalkan pengangkutannya dengan Mitra Hijau Asia, misalkan, ini hanya misalkan. Banyak pengangkut yang lain, ada 160 lebih pengangkut limbah B3 yang medis ya. Nah, itu atau pengelolanya misalkan pengelola Jawa misalkan, itu sebutlah PTX, Wastek katakanlah ya. Maka Dinas Puskesmas atas nama Dinas Kesling atas nama Puskesmas ABCD bekerja sama dengan PT Wastek untuk mengelola limbah dari rumah sakit yang disebut dengan menunjuk kerjasama tadi, misal pengangkut MHA, penyangkut ZZ dan sebagainya. Nah, dalam hal laut, memang kami tadi kan menyampaikan ada sekarang ini memang antar moda namanya. Antar moda itu karena dilakukan tidak sekali jalan, tapi perpindahan dari alat angkut yang satu ke alat angkut yang kedua. Alat angkut dari darat ke darat pun karena misalkan dari truknya kecil dipindahkan ke truk besar itu juga antar moda namanya. Apalagi misalkan ini dari darat dulu kan, puskesmasnya Bu Siti pasti di darat kan, untuk sampai ke laut kan darat dulu, pengangkut darat dulu, kemudian di laut di seberang. Nah ini adalah ada izin membawa limbah medis itu dikeluarkan oleh sah bandar. Jadi sah bandar yang paling tahu ini, karena izinnya itu hanya sekali trip, sekali jalan. Kalau laut ya, sekali jalan. Nah biasanya memang mereka-mereka itu yang kapal-kapal sudah besar, dia sudah mengurus izin rekomendasinya, korekomendasinya dari KLH juga. Nah itu baru dia nanti akan bekerja sama juga dengan pengangkut darat lagi, karena kan dari laut tidak harus mencapai jasa, pasti dengan pengangkut darat lagi. Misalkan pengangkut daratnya katakanlah ada pengolah limbah yang paling dekat dengan Maluku dan Sulawesi Tenggara ada di Makassar. Makanya misalkan dibawanya ke Makassar. Nanti ada kerjasama dari mana? Pelabuhannya mana? Losari. Daerah Losari kan ada pelabuhan ya. Itu dari
atau dari kabupaten baru lah misalkan, itu dari sana diangkut dengan pengangkut darat lagi sampai kepada pengolahnya. Itu satu rangkaian contoh kerjasama yang lazim dilakukan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran apa beda kerjasama dan izin TPS. Ya, Bu Christine.